Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suwito Setiadi, pengawas SMP dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil pendampingan pengembangan ekosistem pembelajaran berdiferensiasi di salah satu sekolah binaan saya, yaitu Sekolah SMP Negeri 3 Hamparan Perak. Selamat menikmati. Pada awal peluncuran aplikasi platform Merdeka Mengajar, saya melakukan persamaan persepsi dengan guru-guru atau kepala sekolah di sekolah binaan saya. Namun, untuk pelaporan kali ini, saya hanya menyampaikan pendampingan untuk di sekolah SMP Hamparan Perak. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya datang dalam rangka untuk diskusi dan menanyakan beberapa hal tentang aktivitas atau afiliasi guru-guru di platform Merdeka Mengajar. Nah, kita tadi ada berapa banyak guru kita punya kelas 7 dan kelas 8 kami? Kelas 7 dan kelas 8 kami ini, PNS-nya dulu berapa PNS-nya? kalau PNS kami termasuk saya ada 8 orang, orang. P3K ada 2 orang, honorer kami ada 7 orang. 7 orang ya. Nah, kemudian Bu, dari 17 orang tersebut kami tunjukkan. Nah, kita kenalkan bahwa PMM itu kan dimulai diberlakukan pada tahun 2022. Nah, saya ingin tahu apa upaya Ibu ini untuk memperkenalkan PMM pada teman-teman. Ya, pertama bekerja sama dengan operator untuk melozimkan akun belajar ID mereka. Sebenarnya akun belajar ID mereka ini sih udah lama pun udah diaktifkan kalau akun belajar ID-nya, baru kemudian disosialisasikan. Pendampingan pengembangan ekosistem pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi tampu. Langkah pertama yang dilakukan adalah tanya itu adalah tahu. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau memetakan kompetensi guru yang berkaitan dengan apakah sudah login atau belum di PMM. Selanjutnya, apakah sudah mempelajari materi-materi yang relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi, apakah itu Merdeka Belajar, asesmen, perencanaan pembelajaran, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid, atau pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga untuk memetakan apakah guru sudah atau belum mengerjakan post-test, guru sudah atau belum mengerjakan aksi nyata ataupun mengerjakan bukti karya. Nah, hasil pemetaan nanti ini berkaitan dengan pendampingan pengembangan konten akan menghasilkan peta kebutuhan belajar guru, sehingga diharapkan nanti materi-materi atau konten yang ada di platform Merdeka Mengajar dapat dipelajari guru secara berdiferensiasi pula. Hasil akhirnya adalah guru-guru akan melaksanakan strategi yang kedua dalam pendampingan pengembangan ekosistem pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi tampu adalah pada fase mau. Pada fase ini, pendampingan pengembangan difokuskan pada pendampingan pengembangan proses. Tujuannya adalah untuk membangun motivasi intrinsik. Yang dilakukan adalah dengan membuat persamaan persepsi dengan kepala sekolah ataupun guru di sekolah binaan. Melakukan kegiatan brainstorming dengan guru-guru, kemudian mendorong guru-guru untuk merefleksi aktivitas belajar di PMM selama ini. Kemudian mengajak guru untuk membangun mimpi besar dan membuat rencana tindak lanjut.
Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan teknik coaching klinik. Untuk mendukung proses pembelajaran atau pendampingan, maka menggunakan alat belajar atau menggunakan Google Form, di mana Google Form-nya menggunakan model aku lihat atau dengar, kemudian aku pikir, dan aku tanya. Ini semacam LK ya, sebenarnya semacam LK namun dibuat dalam bentuk Google Form karena pembelajaran yang dilakukan secara mandiri dan kemudian tidak memungkinkan untuk senantiasa dilakukan dalam bentuk tatap muka. Selanjutnya, sebagai alat kendali belajar supaya kegiatan belajar guru secara mandiri dapat dimonitoring, maka dilakukan dengan menggunakan alat kendali belajar, yaitu sebuah form juga, di mana guru-guru diharapkan dapat mengunggah tugas dalam bentuk screenshot, baik itu materi yang sudah dipelajari, dalam hal ini berarti sudah dicentang biru, kemudian screenshot refleksi dan screenshot proses. Tujuannya adalah untuk membangun kemandirian belajar guru di platform melalui platform Merdeka Mengajar. Ya. Demikian untuk pemaparan pada Pasi mau. Strategi yang ketiga dari strategi tampu ini adalah kemampuan guru dalam mengembangkan produk, yaitu bagaimana guru mampu membuat asesmen atau membuat instrumen pada kegiatan asesmen awal, yaitu diagnostik kognitif. Kemudian berdasarkan hasil asesmen, diharapkan guru mampu mengelompokkan siswa berdasarkan level atau capaian hasil asesmen awal. Selanjutnya, guru juga dapat membuat rubrik penilaian asesmen formatif. Selanjutnya, berdasarkan hasil asesmen, diharapkan guru mampu merevisi RPP, sehingga RPP yang diciptakan benar-benar RPP yang memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi RPP-nya dibuat dengan teknik belajar secara berdiferensiasi. Membuat rubrik penilaiannya, kemudian memilih desain materi ajar yang sesuai dengan capaian hasil belajar atau hasil asesmen awal, kemudian dapat juga memilih dan mendesain proses belajar yang berdiferensiasi dan menetapkan produk hasil belajar. Berikutnya, diharapkan bentuk produk yang dihasilkan adalah praktik pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu melibatkan diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Setelah kegiatan pelaksanaan dilaksanakan, guru diharapkan mampu membuat refleksi atau mengevaluasi proses pembelajaran sehingga segera dapat memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian melaksanakan kembali proses pembelajaran berdasarkan hasil perbaikan hasil refleksi. Selanjutnya, diharapkan guru membentuk komunitas praktisi tingkat sekolah sebagai bentuk hasil refleksi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara bersama berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kegiatannya antara lain membuat jadwal kegiatan belajar, kemudian membuat materi yang akan dibahas pada setiap pertemuan dan menyelesaikan tugas dan tantangan dalam pelatihan mandiri di PMM.